Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, jadi kabar panas pertama kali ini admin kutip dari media pertahanan Malaysia guys, yaitu Defense Security Asia yang cukup bikin heboh nih. Media Malaysia ini bahkan menduga Indonesia sedang membangun Blue Water Navy atau armada laut biru yang berpotensi menjadi salah satu yang terkuat di Asia Tenggara. Waduh, kok bisa media tetangga ini bilang kita mau bentuk armada Blue Water Navy? Jadi lantas seperti apakah itu beritanya dan kapal-kapal perang apa yang mereka duga bakal masuk ke Indonesia setelah ini kita bahas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Rafale yang mendapat kemampuan rudal baru guys. Dimana dengan rudal baru itu Rafale ini mampu merontokkan jet tempur siluman. Nah, lantas rudal baru seperti apakah itu? Bagaimanakah beritanya? Penasaran? Mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, yang pertama soal media Malaysia yang menduga Indonesia sedang membangun angkatan laut Blue Water Navy terkuat di ASEAN. Nah lo, sebelumnya perlu kalian tahu dulu guys, Blue Water Navy itu adalah angkatan laut yang mampu beroperasi jauh dari wilayah negaranya sendiri, berbulan-bulan di laut lepas, mengawal jalur perdagangan, hingga menjalankan operasi militer dan kemanusiaan lintas kawasan. Jadi ini bukan sekedar menjaga pantai atau selat, tapi mampu memproyeksikan kekuatan ke samudra luas. Nah, yang membuat media Malaysia ini sampai berani menulis analisis seperti itu adalah rangkaian modernisasi TNI Angkatan Laut yang semakin terlihat saling berkaitan guys. Salah satu pemicunya yang disebut adalah kesepakatan Indonesia dengan Turki yang diumumkan pada ajang ID dan kemudian dimuktamadkan pada Januari 2026 dengan dukungan pembiayaan sekitar 1 miliar US dollar. Melalui kerjasama ini katanya Indonesia akan memperoleh 2 fregat Milgem kelas Istip yang dijadwalkan dikirim pada tahun 2027 dan 2028 guys. Nah, bagi sebagian orang ini mungkin hanya pembelian 2 kapal perang biasa ya kan? Namun bagi media Malaysia ini justru disinilah teka-teki dimulai guys. Sebab fregat modern biasanya tidak berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari sebuah gugus tempur yang terdiri atas kapal pengawal, kapal selam, kapal logistik, hingga aset udara. Belum lagi Indonesia juga sedang memperkuat kerjasama dengan Turki di bidang drone tempur, industri pertahanan, dan berbagai proyek strategis lainnya guys. Dan kombinasi inilah yang membuat banyak pengamat bertanya, jangan-jangan Jakarta, Indonesia sedang menyusun fase besar yang nantinya untuk membentuk armada laut biru. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah benar Indonesia sedang menuju ke sana? Dan kalau iya, kapal perang apa saja yang diperkirakan akan menjadi tulang punggung armada tersebut menurut media Malaysia ini? Nah, disinilah bagian paling menariknya guys. Karena daftar yang dibahas bukan hanya fregat Milgem, tapi juga ada destroyer TF-2000, Arrowhead 14, hingga kapal pengangkut drone yang membuat banyak orang mulai berspekulasi apa sajakah itu. Nah, jadi berdasar media Malaysia ini, maka fregat Milgem kelas Istip merupakan fondasi awal. Kapal dengan bobot 3000 ton ini memiliki kemampuan peperangan anti kapal selam, anti kapal permukaan, anti udara, serta dilengkapi dengan sistem peluncur rudal vertikal. Dalam konsep Blue Water Navy, tugasnya adalah menjadi pengawal utama, gugus tempur, dan menjaga keamanan armada laut. Namun lagi media Malaysia ini pun berpendapat bahwa armada sebesar itu membutuhkan tameng yang lebih kuat guys. Karena itulah muncul spekulasi mengenai TF-2000, destroyer generasi baru Turki dengan bobot sekitar 8000 ton. Nah, seperti video admin kemarin, ya kapal ini dirancang sebagai spesialis pertahanan udara kawasan guys, yang membawa radar AESA modern, serta sekitar 96 sel peluncur rudal yang dapat diisi berbagai jenis rudal pertahanan udara maupun serangan. Jika diibaratkan dalam sepak bola, Milgem adalah gelandang pekerja keras, sedangkan TF-2000 adalah bek sekaligus penjaga gawang yang siap menghalau serangan lawan. Kemudian ada satu komponen lain yang tidak kalah menarik, yakni konsep kapal pengangkut drone katanya.
Analisis tersebut mengkaitkannya dengan rencana Indonesia memanfaatkan kapal seperti Giuseppe Garibaldi yang dimodifikasi untuk mengoperasikan helikopter dan drone tempur seperti Bayraktar TB3. Dengan konsep ini Indonesia pun dapat melakukan pengawasan penandaan sasaran hingga serangan presisi tanpa harus mengoperasikan kapal induk konvensional yang jauh lebih mahal. Kemudian di sisi lain katanya modernisasi ini juga didukung oleh program-program Indonesia yang lainnya seperti kapal fregat Roh 140 alias fregat merah putih, kemudian kapal selam Scorpion Evolver, serta penguatan berbagai aset maritim. Dan bila seluruh elemen tersebut benar-benar terintegrasi, maka jelas ya Indonesia memang bakal memiliki struktur armada yang jauh lebih mampu beroperasi di samudera luas guys, menurut media Malaysia ini. Nah, jadi ternyata mereka udah wanti-wanti nih guys. Kalau di masa depan Indonesia punya armada Blue Water Navy terkuat di ASEAN. Nah, namun sampai saat ini ya tetap sebagai catatan penting. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi bahwa Indonesia akan membeli TF2000 maupun kapal pengangkut drone dari Turki. Itu baru bocoran dari para pengamat pertahanan asing. Kemudian program TF2000 sendiri masih berada dalam tahap pengembangan guys. Karena itu pembahasan mengenai kedua platform tersebut masih merupakan analisis dan spekulasi berdasarkan arah modernisasi yang sedang berlangsung. Jadi apakah Indonesia benar-benar sedang membangun Blue Water Navy terkuat di Asia Tenggara? Jawabannya ya, mungkin baru akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan. Yang jelas setiap kepingan Vassal yang dibeli hari ini membuat banyak negara-negara asing mulai memperhatikan langkah Indonesia dengan lebih serius. Bahkan kadang tetangga kita yang lebih dulu menghitungnya daripada kita sendiri guys. Mantap guys. Oke, lanjut kabar kedua datang dari Rafale yang mendapatkan kemampuan rudal baru nih. Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya Airspace Review. Jadi pada awal Juni 2026 ini di Mediterranean Missile Test Rank, jet tempur Rafale ini pun ternyata telah sukses meluncurkan rudal generasi baru yaitu Mika NG dalam konfigurasi penerbangan supersonik guys. Tak main-main, pengujian ini pun melibatkan MBDA, Dassault Aviation, serta Angkatan Udara dan Antariksa Prancis. Dan ini jadi langkah penting menuju operasional penuh rudal tersebut. Nah, yang bikin bakal analisis militer melirik, Mika NG ini ternyata bukan sekedar rudal baru guys, tapi juga otak baru bagi Rafale. Versi inframerahnya berhasil membuktikan bahwa sensornya tetap mampu mengunci target meski harus bekerja dalam suhu ekstrim akibat penerbangan di atas MET1. Bayangkan saja saat badan pesawat dan rudal ikut memanas karena gesekan udara, sensornya pun ternyata masih bisa membedakan mana target dan mana panas palsu. Kalau manusia mungkin sudah pusing itu guys. Tapi rudal ini justru tetap fokus bekerja. Dan yang lebih menarik lagi, MBDA secara terbuka menyebut Mika NG ini dirancang untuk menghadapi ancaman masa depan seperti drone, rudal jelajah yang sangat lincah hingga jet tempur siluman yang memiliki jejak radar dan inframerah yang sangat rendah. Ditambah penggunaan pencari radar AESA serta peningkatan jangkauan sekitar 40%. Dengan semua peningkatan ini jelas kemampuan tempur Rafale ini pun langsung naik kelas guys. Tentu saja ini bukan berarti pesawat tempur siluman langsung kehilangan kesaktiannya guys. Namun pesan yang ingin disampaikan Prancis cukup jelas. Era ketika teknologi siluman merasa nyaman, kini mulai mendapat penantang baru guys. Singkatnya, para pilot siluman mungkin masih bisa tidur nyenyak, tapi sekarang sebaiknya jangan terlalu puas lah. Ngeri sedap guys. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.